bersama kami di debat terbuka calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau tahun 2024. Dan di segmen ini kami akan melanjutkan tanya jawab antar calon wakil gubernur. Jika masih ada waktu dipersilakan untuk pasangannya dapat menambahkan jawaban, respon ataupun tanggapan. Sekali lagi kami ingatkan untuk masing-masing pendukung paslon untuk tetap tenang ketika para kandidat menjawab pertanyaan ataupun menanggapi. Baik, kembali kami ingatkan bahwa tanya jawab yang dilakukan kedua pasangan sesuai dengan tema debat, yaitu pembangunan inklusif yang berkeadilan. Pasangan calon yang menggunakan istilah asing serta tidak umum atau singkatan tertentu wajib untuk menjelaskan makna istilah asing atau singkatan tersebut kepada pasangan calon lainnya. Kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Aunur Rafiq untuk bertanya kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Nyanyang Haris Pratamura. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilahkan. Pak Nyanyang, tadi di dalam identifikasi masalah kami menyampaikan ada 5 hal. Adalah yang pertama disparitas pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antara kabupaten dan kota. Indikator pertumbuhan ekonomi itu sangat banyak. Antara lain mengenai masalah angka kemiskinan, masalah penyerapan tenaga kerja. Jadi yang perlu saya tanyakan di sini, angka pengangguran terbuka di Kepri itu termasuk tinggi. Seandainya nanti ditadikan menjadi calon wakil gubernur, apa yang akan disarankan kepada gubernur untuk menurunkan angka pengangguran terbuka yang sangat tinggi ini? Apa-apa saja yang harus dilakukan sehingga masing-masing kabupaten kota yang memiliki angka pengangguran terbuka ini bisa kita turunkan dan akumulasinya adalah angka pengangguran terbuka Kepri akan menurun. Itu yang kita tanyakan, yang ringan-ringan saja. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan calon wakil gubernur nomor 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit 30 detik. Kita mulai saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Cawagup. Pertanyaan sangat luar biasa sekali. Yang pertama, pemerintah provinsi insya Allah Ansa Nyanyang terkait dengan pengangguran. Kita kawal bagaimana dari SMK, SMA dan SMA, SMKN dan SLBN tersebut kita akan giring, kita akan awal dan kita akan ada pembinaan dan kita tambah kurikulum. Yang pertama kita tambah kurikulum entrepreneur. Yang mana di 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang utama kita adakan dan kita bangkitkan lagi balai latihan kerja. Yang selama ini belum ada sinkronisasi terkait dengan balai latihan kerja, maka nanti balai latihan kerja tersebut akan kita sesuaikan dengan daerah tersebut. Apakah di Kota Batam terkait dengan perminyakan, galangan kapal, Tanjung Balai Karimun juga sama. Nah ini yang harus kita tingkatkan. Di Tanjung Pinang terkait dengan budaya, di Bintan terkait dengan investasi, kita akan lakukan terkait dengan balai latihan kerja ataupun latihan pekerjaan yang langsung bisa menyentuh kepada masyarakat yang bisa menggunakan atau menyelaraskan terkait dengan keterampilan tersebut. Baik, terima kasih. Saya ingin berikan data bahwa pertumbuhan pengangguran terbuka di Kepri itu 2021 itu 10,12% dan 2023 turun ke 6,9%. Dan saya sampaikan 2023 pengangguran di Batam itu di atas 8%. Jadi Batam memang penyumbang angka pengangguran terbuka cukup tinggi. Maka kita mesti kerja bareng ini sama-sama. Bagaimana pertama menyediakan SDM yang matching antara demand dan supply, permintaan dan penawaran kerja. Maka tadi Pak Nyanyang bilang pendidikan vokasi kita perluas dan lapangan usaha investasi kita dorong, kita kembangkan. Karena investasi pasti membuka lapangan kerja, memberikan ruang bagi para pencari kerja kita untuk mendapatkan lapangan kerja. Nah, kita juga harus concern bagaimana memberikan pendidikan, pelatihan itu selama 3 tahun, 3.100 lebih yang kita latih. Baik, terima kasih. Waktu Anda habis, Bapak. Dan langsung saja kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk merespon jawaban
waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Berbicara tentang idealnya, saya sependapat dengan sahabat saya ini. Tapi dalam implementasinya, kita lihat sekolah-sekolah SMK, baik negeri maupun swasta, itu sangat minim sarana prasarana yang ada. Pelatihan-pelatihan mereka, contoh kita bicara di Karimun saja. SMK-nya itu sudah mengajukan pelatihan itu yang hari ini sudah berapa tahun yang lalu yang perlu diremajakan, satu. Kedua, besarnya anggaran untuk pelatihan-pelatihan itu bisa dapat kita lihat, bisa dapat kita buktikan. Yang ketiga, tadi oleh Pak Gub langsung menyampaikan bahwa angka pengangguran terbuka Batam sangat tinggi. Wajar, karena Batam adalah tempat orang datang. Migrasi penduduk yang datang Batam sangat tinggi. Sehingga yang datang itu adalah para pencari kerja. Karena apa? Karena investasi di Batam sangat luar biasa. Orang datang dan datang ini membuat angka pengangguran yang terbuka sangat tinggi. Itu yang saya rasakan. Tapi saya sependapat untuk kita perbaiki dan kita benarkan untuk ke depan yang lebih baik. Baik, waktu Anda sudah Terima habis. kasih. Selanjutnya kami kembali kepersilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi respon dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit, kami mohon Anda berbicara dekat dengan mikrofon agar suara Anda terdengar dengan jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih ya sanggahannya. Ini kemarin saya datang ke Tanjung Balai Karimun, dengan dasar inilah kami berbicara. Ada beberapa pemuda, banyak dari beberapa pulau yang memberikan atau masukan kepada saya. Balai latihan kerja yang sudah dibuat tetapi tidak mempunyai kompetensi. Maka dari sana pengangguran tetap ada. Maka dari ini adalah menjadi perhatian kita. Kita harus kita kedepankan kompetensi yang harus menyerap kepada tenaga kerja tersebut. Yang selama ini berjalan hanya latihan-latihan aja, tetapi kita arahkan. Kompetensi yang utama, ya balai latihan kerja yang selama ini berjalan ini belum langsung bekerja. Maka pemerintah provinsi insya Allah Ansar Nyanyang akan memberi pelatihan kompetensi secara langsung. Apakah ini harus memberikan pelatihan atau kompetensi dari BPH Migas ataupun keterampilan-keterampilan lain yang bisa menyentuh dan bisa langsung bekerja di daerah ataupun di kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Di Kota Batam sama juga, baik itu yang ada di daerah Kabil, Tanjung Uncang, dan daerah Sekupang, ini menjadi permasalahan juga. Karena apa? Ini yang berjalan selama ini hanya jadi penonton. Banyak lasing, ya tukang elas, operator, tetapi mereka tidak mempunyai kompetensi. Ini tugas kita untuk memberikan kompetensi yang disesuaikan dengan standar, baik itu nasional ataupun itu internasional. Kami tahu di Kota Batam ini sangat-sangat luar biasa sekali dengan tenaga kerja. Ada sekitar 200 sampai 600 kebutuhan tongkangnya ada selama ini, cari tukang las aja tidak ada. Ini apa? Ini adalah kesalahan kita, pengawasan dan monitoring terhadap tenaga kerja belum tertuju. Baik, waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi kami mohon tenang, kita akan lanjutkan debat terbuka kali ini. Kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Nyanyang Haris Pratamura untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Aunur Raufik. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Yang kami hormati paslon nomor 2, sesuai dengan tema debat pada ruang lingkup sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah, izinkan kami bertanya. Dalam kampanye paslon nomor 2 selalu menyampaikan membangun kabupaten kota di Kepri seperti di Batam. Pertanyaan kami, bagaimana paslon nomor 2 mampu mewujudkan materi kampanye tersebut dan apa strategi yang saudara gunakan untuk mengakses anggaran daripada pemerintah pusat? Masih ada waktu, ingin ditambahkan? Cukup? Baik, langsung saja dijawab. Sekali lagi, saya mohon kerjasamanya untuk tetap tenang agar debat kali ini bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi, kerjasamanya. Kami berhak untuk mengeluarkan Anda jika tidak bisa menjaga ketenangan selama debat kali ini. Baik, saya berikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih.
tadi menyampaikan bahwa kami punya suatu keinginan, suatu wacana akan membangun Provinsi Kepulauan Riau ini khususnya di Tanjung Pinang sebagai pusat pemerintahan itu lebih baik lagi. Berbicara tentang pembangunan tentu bicara tentang pembiayaan. Berbicara tentang pembiayaan harus bicara tentang pendapatan. Sekarang kita lihat bahwa pendapatan di Kepri itu ada tak sumber-sumber yang lain masih bisa kita gali. Sumber-sumber pendapatan kita gali yang hari ini harus kita optimalkan. Kedua, efisiensi. Kita lihat hari ini belanja-belanja yang ada, yang dikeluarkan, yang disahkan oleh teman-teman DPRD provinsi, bisa kita bedah dan kita lihat kembali. Apakah memang perlu kita efisiensi, sehingga dengan efisiensi ini kita bisa mengumpulkan dana yang dapat kita gunakan untuk membangun yang lebih baik lagi. Yang ketiga, tentunya transparansi dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan dan belanja yang ada di provinsi yang hari ini kita lihat juga bahwa di mana dalam visi pemerintah terdahulu ingin melakukan percepatan pembangunan yang dilakukan selama kurun waktu 3 tahun 8 bulan. Dan hari ini bagaimana pencapaiannya. Kemudian pada saat visi yang sekarang akan melakukan pemerataan pembangunan, artinya kesinambungan itu terjadi. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana nampak dengan mata kita di ibu kota provinsi apa yang sudah dilakukan dari dulu dengan sekarang ini adakah tidak perubahan-perubahan yang ada. Oleh karena itu, Rudi Rapik, di mana sejak kami sampai di berbagai tempat kami katakan, kami bila diberikan kepercayaan memimpin Provinsi Kepulauan Riau melalui pengalaman Pak Rudi yang memimpin Kota Batam akan merubah warna Kota Tanjung Pinang sebagai Provinsi Kepulauan Riau ke arah lebih baik. Kita lihat pintu gerbang masuk hari ini yang sudah dibangun pemerintah terdahulu, adakah disentuh atau tidak, adakah selesai atau tidak, itu merupakan beranda di Kepri itu sendiri. Contoh Gurindam 12 hari ini masih seperti itu, masih seperti dulu. Salah satunya kenapa? Karena tidak ada komitmen untuk melanjutkan pembangunan yang dilakukan sekarang. Inilah yang kita katakan akan membangun ke depan yang lebih baik, merata, dan tentu akan memberikan dampak yang positif untuk kesejahteraan bagi masyarakat. Itu yang kita sampaikan. Baik, terima kasih. Dan langsung saja kami berikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk merespon jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit. Silakan. Oke, terima kasih atas jawabannya. APBD Kota Batam ditambah dengan BP Batam adalah 6,4 triliun. Namun untuk saat ini jangankan kita berbicara Provinsi Kepulauan Riau, berbicara Kota Batam ini, permasalahan yang utama adalah air bersih, banjir, pengelolaan sampah, kawasan kumuh, ketimpangan daerah perkotaan dengan pesisir, bahkan untuk seragam sekolah aja belum ada yang gratis. Padahal provinsi besar kita hanya 3,7 triliun sudah bisa menggratiskan SPP dengan kondisi ini membangun Kepri 7 kabupaten kota apakah mampu atau tidak. Maka dari ini cerminan yang paling utama adalah bagaimana kita membangun Provinsi Kepri kalau di sini aja belum beres. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya mohon kerjasamanya untuk tetap menjaga debat kali ini berjalan secara tenang. Sekali lagi kerjasamanya. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan dan respon dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit. Silakan. Terima kasih. Tadi sudah ditanggapi bahwa membandingkan provinsi dengan Kota Batam. Kalau kita membandingkan tidak ada selesainya. Iya kan? Itu bukan jawaban membandingkan. Kalau bicara Kota Batam, bicara tentang penduduk Batam 1,3 juta. Ya kan? Penduduk provinsi mana dia? Penduduk provinsi adalah yang berada di kabupaten dan kota yang sudah dibiayai oleh kota. Tapi yang dikatakan kebijakan yang dilakukan provinsi dalam mempercepat untuk pembangunan provinsi itu yang membawa wajah ibu kota provinsi itu seperti apa itu yang kita tanyakan tadi. Oleh karena itu percayakan kepada Rudi Rapik, insya Allah akan merubah warna, akan merubah pembangunan di Kepri ini lebih baik lagi ke depan sebagaimana sudah dilakukan oleh beliau pada masa memimpin Kota Batam. Terima kasih.
Baik, saya coba menambah Pak Paslon nomor 1, Pak Wakil Gubernur, tidak seluruh yang kita bangun harus menggunakan APBD. Tergantung kita saja bagaimana mencarinya. Saya kasih contoh. Bandara Hang Nadim saya tidak gunakan uang BP Batam. Batu Ampar saya tidak gunakan uang BP Batam. Rumah sakit yang mau kita bangun juga tidak gunakan uang BP Batam. Yang kedua, kita bicara hari ini regulasi. Kalau bicara seragam, masuk dalam regulasi. Kalau tidak, maka itu bukan urusan wajib pemerintah. Tapi uang kita kalau ada lebih, ceritanya beda, akan kita bantu juga. Seragam juga baru sekarang, dulu juga tidak. Kalau gratisnya SPP, SLTA baru kemarin. Kalau Kota Batam dari awal sebelum Undang-Undang 23, Undang-Undang 32 udah saya bebaskan karena masih masuk di Kota Batam. SLTA sudah saya bebaskan waktu saya menjadi wali kota. Semua kita selesaikan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi untuk pertanyaan, jawaban, respon, serta tanggapan yang diberikan masing-masing paslon. Sebelumnya kembali, mana semangatnya kita berikan aplaus untuk masing-masing paslon nomor urut 1. Mana suara paslon nomor urut 2? Dan hadirin dan pemirsa Trans TV dimanapun Anda berada, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di debat terbuka calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau tahun 2024.